Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Alimul Hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu, adik-adik, remaja-remaji dan bocil-bocil yang bisa salat subuh berjamaah, terhormat pengurus masjid, pengurus wilayah, alhamdulillah di pagi hari ini udara yang begitu sejuk, kita bisa sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang harus kita syukuri adalah kenikmatan kita bisa sholat berjamaah. Begitu kata Ustaz Andi. Karena kalau kenikmatan itu sudah dicabut dari diri kita, maka sulit rasanya mengembalikan kenikmatan beribadah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sehingga langkah kita terasa begitu ringan untuk melaksanakan ibadah. Kenapa harus bersyukur? Karena syukur adalah salah satu kunci kebahagiaan kehidupan. Tanpa bersyukur, maka kita akan stres dalam menjalani kehidupan. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Jadi kalau kita bersyukur, sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri. Kalau bahasa sekarang itu, apa yang kita bahagiakan, bila kita berpikir bahagia, maka kita akan bahagia. Itu katanya dalam bahasa modern sekarang itu, semesta menjawab apa yang kita pikirkan. Padahal Allah selalu berprasangka sesuai prasangka manusia. Kalau kita bahagia, maka insya Allah kita bahagia. Syukuri saja apa yang terjadi hari-hari yang lalu, walaupun itu menyedihkan, bisa jadi itu adalah pelajaran bagi kita untuk semakin kuat. Bisa jadi hari ini kita mendapatkan rezeki yang banyak, ya kita syukuri. Bisa jadi kita merugi, ya kita syukuri juga. Mungkin dengan cara itu kita akan menemukan solusi terbaik dari usaha-usaha yang kita lakukan. Yang harus kita syukuri adalah bahwa kita oleh Allah diberikan harta sedikit ataupun banyak, itu juga harus disyukuri. Bahkan sedikit dan banyak itu sebenarnya memiliki nilai yang sama bila kita memiliki ikhlasan. Uang yang kita, dana yang kita miliki, kita infakkan juga untuk kepentingan umat. Berkaitan dengan infak dan sedekah ini, saya jadi teringat ada kisah-kisah sahabat Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Mereka dermawan, keren, ganteng, kaya, rajin ibadah, semangat jihadnya tinggi. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu memang pada periode awal itu memang sahabat-sahabat yang terpilih. Jadi Rasulullah SAW pernah ngomong nih, berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, kepada Abdurrahman bin Auf, salah nama, Abdurrahman bin Auf. Jadi Rasulullah ini pernah berkata kepada Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya, akan ditanya hartanya dari mana dan digunakan untuk apa. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ini berpikir, wah kalau begitu saya jangan terlalu kaya-kaya banget. Jadi dia berpikir bagaimana hidupnya tidak kaya. Karena kekayaannya sangat berlimpah. Jadi awal mula ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, dia hanya memakai apa yang dia pakai, jadi tidak membawa harta benda. Ketika semua orang disaudarakan dengan sahabat Ansor, Abdurrahman bin Auf coba bertanya, di mana letaknya pasar? Jadi orang-orang di mana letak rumah, di mana yang memerlukan suami segala macam, dia mencari pasar. Ketika di pasar itu, dia mulai dari nol, berbisnis dari nol, tapi pada akhirnya dia menjadi sangat luar biasa, menjadi sangat kaya raya. Kekayaan inilah yang kemudian Rasulullah mengatakan, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak. Ini Abdurrahman bin Auf udah kepikiran, kalau begitu saya masuk surganya belakangan dibanding yang lain.
Maka ketika terjadi perang Badar, dia sumbangkan hartanya untuk Rasulullah. Ketika di perang Tabuk, dia sumbangkan. Ketika ada pahlawan-pahlawan yang gugur, dia berikan kepada istrinya harta-hartanya. Bahkan di pasar Madinah, dia membeli sebuah lapak tanah, dia gratiskan untuk berdagang, dan dia hanya mengambil bagi hasil dari keuntungan. Ternyata semakin lama tetap semakin kaya. Bahkan ketika sahabat-sahabat kesulitan, dia sumbangkan. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, kamu sudah menghabiskan hartamu dan tidak memperdulikan keluargamu. Tapi Abdurrahman bin Auf santai saja. Dan ternyata kekayaannya semakin bertambah. Lama-lama dia pusing juga. Ternyata saya semakin kaya, bukan semakin miskin. Setelah perang Tabuk, ada peristiwa di Madinah itu, pohon kurma yang seharusnya panen karena ditinggalkan perang segala macam gak keurus, semua kurma di Madinah busuk, gak bisa dijual. Abdurrahman bin Auf tersenyum bahagia, bukan karena kurma busuknya. Kalau begitu akan kubeli saja kurma-kurma itu dengan harga normal. Jadi uangku akan habis. Jadi dia mengumumkan kepada seluruh warga Madinah, kurma yang busuk akan saya beli dengan harga normal. Betapa bahagianya orang Madinah. Jadi semua kurma yang busuk-busuk dibawa ke Abdurrahman bin Auf dan dibeli dengan harga normal. Petani senang, Abdurrahman bin Auf pun senang. Karena hartanya berkurang untuk membeli kurma-kurma busuk yang dia sendiri bingung mau diapakan kurma busuk itu. Yang mirip kita ke pasar ada tomat busuk kita beli, udah di rumah bingung mau diapain ya gitu. Yang penting pembelinya bahagia, penjualnya bahagia. Akhirnya dia pun menyimpan kurma-kurma busuk itu. Beberapa lama kemudian ternyata di Yaman terserang penyakit yang berbahaya. Penyakitnya itu pokoknya mirip-mirip COVID level berapa lah zaman sekarang. Mungkin COVID kali ya. Nah, Omikron lah. Terkapar. Nah, akhirnya ternyata salah satu obat yang bisa menyembuhkan penyakit itu adalah harus memakan kurma busuk. Tersebarlah berita bahwa di Madinah semua petani gagal dan kurmanya busuk. Maka utusan-utusan dari Yaman datang ke Madinah. Penduduk Madinah, maaf boy, guys, udah dijual sama Abdurrahman bin Auf. Akhirnya mereka pun menemui Abdurrahman bin Auf dan mengatakan, Abdurrahman bin Auf, saya akan membeli kurma-kurma busuk Anda 10 kali lipat dari harga biasa. Abdurrahman bin Auf makin kaya, dia pun stres. Ada orang kaya stres ya. Kita kan kalau lagi punya uang stres, dia kebanyakan uang stres, luar biasa. Udah disedekahin, makin kaya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf semakin hari semakin kaya. Sampai suatu saat ketika sebelum wafatnya di usia 78 tahun, ada yang bilang 78, ada yang bilang 75, dia menangis. Kata dia, sesungguhnya Mus'ab bin Umair lebih baik dari aku. Ia meninggal di masa Rasulullah dan tidak memiliki apapun, bahkan kain kafan saya tidak punya. Jarang-jarang ya orang miskin, orang kaya sedih gitu, iri sama orang miskin. Di mana-mana kan orang miskin iri sama orang kaya. Bahkan dia pun teringat dengan Hamzah bin Abdul Muthalib yang syahid di Uhud. Dia mengatakan Hamzah bin Abdul Muthalib juga lebih mulia dariku. Kami tidak mendapatkan kain kafan untuknya. Jadi kata dikuburkan, dia tidak pakai kafan karena syahid langsung dikuburkan. Jadi itulah Abdurrahman bin Auf yang sangat luar biasa. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini ternyata zaman dulu ya, hatinya lembut, bersih segala macam, harta yang diperoleh pun bersih, jadi semakin berkah. Nah, ada satu sahabat lagi yang luar biasa, namanya Utsman bin Affan. Ini juga sangat luar biasa. Ini termasuk dua sahabat yang kaya raya di masa Rasulullah yang menopang kehidupan umat Islam pada waktu itu. Bahkan dalam sejarah disebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, istri-istri Rasulullah itu ditanggung biayanya oleh Abdurrahman bin Auf. Kehidupannya segala macamnya. Nah, Utsman bin Affan ini juga punya kisah menarik. Jadi waktu itu Madinah dilanda musim kemarau yang sangat luar biasa. Sumur-sumur kering. Cuma satu sumur yang airnya tidak kering-kering. Sayangnya dia milik
Yahudi. Jadi umat Islam di Madinah, sebenarnya bukan hanya umat Islam, umat yang lain di Madinah, kalau mau minum harus beli ke orang Yahudi ini. Waduh, harus beli lagi, harganya mahal. Akhirnya mengadulah pada Rasulullah. Bagaimana? Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin meringankan bebannya, maka dia akan mendapat pahala surga. Utsman bin Affan langsung berdiri, saya yang akan bernegosiasi. Ini Utsman bin Affan ini negosiasi ulung, bisnisnya juga hebat. Akhirnya dia mengatakan kepada Yahudi, ingin membeli sumur itu. Oh, nggak boleh, kata orang Yahudi. Ini kalau dibeli, rezeki dia nggak ada. Setelah melakukan negosiasi, baiklah kalau begitu aku beli dengan separuhnya saja, 12.000 dirham. Jadi hari ini sumurnya milik aku, besok sumurnya milikmu. Jadi sehari. Orang Yahudi ini berpikir Utsman bin Affan akan mengambil untung. Ternyata begitu giliran dia hari ini sumurnya milik Utsman bin Affan, digratiskan untuk semua orang Madinah. Jadi mereka mengambil air itu jika untuk kebutuhan, bukan untuk kebutuhan hari itu, tapi untuk hari besoknya. Jadi ketika besok giliran Yahudi yang menjual air, nggak ada yang beli, kan orangnya udah belinya 2 hari sekaligus. Lama-lama stres juga orang Yahudi, ya udah dibeli aja akhirnya sama Utsman bin Affan. Ditambah lagi dalam kisah itu 8.000 dirham. Dan sampai saat ini sumur itu masih ada, dan pihak Arab Saudi hasil dari sumur itu yang dikembangkan pohon-pohon kurma di sebelahnya di bawah Departemen Pertanian dan rekeningnya dengan nama Utsman bin Affan. Jadi luar biasa sampai sekarang. Jadi bisa dibayangkan berapa kali lipat harta sedekah jariyah yang menjadi bekal dalam kehidupan di akhirat nanti. Bapak dan Ibu, adik-adik, remaja dan remaji, itu adalah 2 kisah yang menjadi inspirasi mudah-mudahan bagi kita, bahwa mudah-mudahan kita pun oleh Allah diberikan kemudahan untuk mencari rezeki halal, banyak, berkah, berlimpah, sehingga kita bisa berinfak. Jadi salah satu syarat berinfak adalah kaya sebenarnya. Tapi bukan berarti kita tidak punya harta, tidak boleh berinfak. Justru katanya itu juga akan menjadi tangga untuk kemudahan kita mencari rezeki. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.